Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita kembali dalam pertemuan mata kuliah Design and Usability. Hari ini kita masuk paruh kedua dari perkuliahan kita ya. Sehingga nanti untuk proyek ujian akhir semester kita akan mencoba membuat game. Dan kita akan mengevaluasi sejauh mana kita bisa menggunakan game tersebut dengan mudah. Bagaimana penggunaannya bisa lebih memudahkan user, seperti itu kira-kira. Jadi di sini saya sudah coba membuat prompt game. Jadi ceritanya ini kita akan membuat game melalui Canva. Di paruh perkuliahan kemarin, juga di proyek UTS kemarin, alhamdulillah teman-teman sudah berkenalan dengan Canva. Semoga sudah tidak kagok, sudah mulai familiar, sehingga fitur-fiturnya tidak terlalu menyulitkan bagi teman-teman ya, insya Allah. Nah, ternyata Canva itu sendiri juga sudah dilengkapi dengan fitur AI. Jadi ada fitur pengembang AI-nya, sehingga kita akan coba buat game dari Canva. Tentunya kita butuh prompt, kita butuh kode, kita butuh memberikan instruksi agar AI pada Canva tersebut bisa sejalan dengan game yang mau kita buat. Cuman masalahnya adalah kita perlu tahu dulu game apa yang kita mau buat, seperti apa. Oke, jadi ketika kita mau memberikan instruksi pada AI, selalu biasakan untuk melihat bahwa AI itu bertindak sebagai apa. Kita mau dia melakukan apa untuk kita. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi pengen bikin game, kita mau buat aplikasi, makanya di awal ada prompt yang mengatakan, bertindaklah sebagai, kamu adalah kayak gitu. Jadi kalau kita mau bikin AI sesuai dengan instruksi kita, maka utamakan kita menjadikan dia dulu sebagai. Jadi di sini, bertindaklah sebagai senior web developer sekaligus game designer yang berpengalaman membuat game berbasis web interaktif yang lightweight, yang ringan, dan responsif. Artinya bisa digunakan oleh user yang ramah penggunaannya. Tugas Anda, maksudnya AI-nya ya, membuat kode lengkap untuk game arcade berbasis web menggunakan HTML tunggal atau single file HTML yang sudah mencakup inline, sudah ada CSS-nya, sudah ada script-nya. Jadi dia hanya menggunakan satu elemen HTML saja. Jadi ceritanya kita akan membangun game dalam website. HTML itu adalah bahasa pemrograman untuk basic website. Kita akan membuat game yang bisa dibuka dari website. Makanya di sini dibilang berbasis web menggunakan single file HTML saja. Kenapa single file? Biar website ini tidak keberatan. Maksudnya nggak punya attachment yang lain. Jadi dia dalam satu kode HTML saja. Nah, karenanya di dalam HTML ini terbagi tiga. Ada HTML
atau bahasa pemrograman untuk wadah gamenya, yaitu website. Kemudian ada CSS untuk styling, untuk visual, dan untuk penampakan dari gamenya. Kemudian ada JavaScript, yaitu pengkodeannya. Menggunakan elemen kanvas dari HTML5, itu versi terbaru dari bahasa pemrograman website. Nah, itu baru intro. Kemudian kita masuk ke metadata gamenya. Gamenya tentang apa sih? Saya coba buat game yang sederhana. Pikiran saya gamenya seperti ini. Kita mau game menangkap apel. Jadi ada apel yang turun dari atas, terus ada keranjang. Kita mau menangkap apel tersebut. Kalau apelnya ditangkap, kita dapat skor. Kalau nggak ditangkap, ya nggak dapat skor. Kemudian selain apel, ada juga bom yang jatuh dari atas. Kalau kita ngambil bom, kita kena minus. Jadi arahnya seperti itu. Makanya di metadata kita bilang, nama gamenya adalah Catch the Apple, kemudian jenisnya adalah catching atau arcade ya. Kita mau men-score, kita mau mentarget. Ada skor biar bisa menang dan kalah. Kemudian setelah itu, mekanisme kontrol dari game ini adalah arah dari keranjangnya mengikuti dari arah kursor. Makanya dinamakan tadi ini adalah game yang responsif. Kenapa? Karena pergerakan dari keranjangnya diatur oleh user. Kemudian buat nama kita, nanti kalau proyeknya teman-teman, silahkan diganti dengan namanya teman-teman. Terus setelah itu kita buat storyboard-nya, kita buat strukturnya. Ada layar pertama, layar halaman pertama itu biasa intro, pengenalan. Tampilkan judul besar, judul nama gamenya, Catch the Apple. Tampilkan identitas dari pembuatnya, oke, nama kita. Terus berikan instruksi buat orang yang mau mainin. Oh, oke. Gerakan keranjang dengan mouse atau kursor. Tangkap apel untuk mendapat skor plus 10. Hindari bom karena skor akan berkurang minus 10. Target menang adalah minimal 150 poin dalam waktu 30 detik. Ini bisa kita atur ya. Saya ngaturnya singkat aja 30 detik biar kita bisa cepat mengevaluasi ini sesuai tidak dengan game yang kita mau. Kemudian 150 juga uji coba sebenarnya ya. Jadi tadi saya sudah bikin, kita mainkan apakah bisa mendapatkan 150 poin dalam waktu 30 detik. Oh ternyata mepet dan bisa, dan di situ tantangannya, maka itu dilakukan seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau mau menjadi developer, kita harus coba dulu. Kita harus lakukan dulu apa yang sudah kita buat. Sehingga dari proses trial and error itu kita bisa evaluasi, ini bisa nggak sih dilakukan itu. Kalau misalkan, oh iya bisa kok dapat 150 dalam 30 detik. Oh berarti gamenya bisa. Karena kita tidak mungkin tidak mencoba dulu ya. Harus dicoba jadi bisa dievaluasi. Kemudian sertakan tombol besar mulai permainan. Oke, jadi ini layar openingnya nanti bakal seperti itu. Kita minta si Canva AI-nya buat bikin layar opening seperti ini. Kalau nanti teman-teman mau bikin yang lain juga boleh. Kemudian berikutnya layar gameplay-nya. Tadi di awal kita udah kasih instruksi bahwa kita pakai HTML5 ya. Kemudian kita buka Canvas. Canvas itu salah satu fitur dari HTML5 untuk membuat lembar kosong dari sebuah website yang kemudian kita bisa isi dengan fitur yang kita mau. Nah, ukuran minimal 800 kali 600 pixel. Ada karakter keranjang.
berada di bagian bawah layar, bergerak ke kanan ke kiri mengikuti koordinat X dari kursor mouse. Kemudian ada objek jatuh, ada apel dan bom. Muncul acak dari atas layar dengan kecepatan jatuh yang sedikit meningkat seiring berjalannya waktu. Apel berwarna merah jika masuk keranjang, skor 10 poin. Bom berwarna hitam jika mengenai keranjang, skor berkurang 10 poin. Skor tidak boleh minus, ada ketentuannya. Kalau misalkan minus, berikan efek kilatan merah di layar sebagai feedback visual negatif. Nah, kalau ada kayak gini, ada ketentuan seperti ini, kita harus cek. Nanti kalau misalkan skor kita 0, terus kita ambil bom, apakah benar ada kilatan merah? Itu. Jadi teman-teman harus pastikan setiap instruksi yang teman-teman minta, mereka jalankan. Papan informasi, tampilkan skor saat ini, target menang, dan sisa waktu. Countdown dari 30 detik. Real time di bagian atas kanvas. Oke. Kemudian ada layar hasilnya. Jadi tadi mulai dari intro, kemudian gamenya, kemudian penutup atau endingnya. Muncul otomatis ketika waktu udah habis. Evaluasinya kalau skornya 150 ke atas ada tulisan menang, selamat kamu menang. Kalau skornya di bawah 150, ya kamu kalah dengan teks berwarna merah. Tampilkan total skor akhir yang berhasil dikumpulkan oleh pemain. Sediakan tombol main lagi yang akan mereset skor, mereset waktu, dan mengembalikan pemain langsung ke layar gameplay. Oke, jadi endingnya kayak gitu. Kita bisa tahu kita menangkah, kita kalahkah, skor kita berapa, dan kita bisa main lagi. Karena dia single file HTML, jadi kita nggak perlu merefresh yang terlalu berat ya. Karena kita tadi minta ini game dibuat dalam format website saja. Nah, lanjut CSS-nya, ini yang tadi saya bilang style, visual, dan penampakan gamenya. Makanya dibilang spesifikasi desain, visual, dan aksesibilitas dari game kita. Tema visualnya saya mau warnanya yang kontras, bersih. Terus background kanvasnya saya mau warna gradasi langit cerah atau taman yang soft. Kemudian objeknya saya mau gunakan gambar berbasis kode, misalkan ya. Membentuk buah apel, bom, dan keranjang. Ini maksudnya adalah saya tidak menginput gambar dari luar, mengekspor kah, mengimpor kah? Tidak diupload itu. Jadi saya tidak memasukkan gambar. Biasanya ada juga metode seperti itu. Jadi kita sudah siapkan elemen-elemen gambar, terus kita pasang gambar kita. Tapi di sini saya mau dari websitenya aja dibikin tadi. Makanya dia bilang canvas 2 dimensi drawing untuk elemen apel, bom, sama keranjang. Kemudian font dan tombolnya gunakan font sans serif, bulat yang modern. Desain tombolnya harus memiliki lengkungan, efek animasi pas diklik atau di hover. Oke. Terakhir, ketentuan dari kodenya. Jadi ceritanya kita sedang meminta Canva AI membuat kode game lalu membuat game-nya. Kita hanyalah menginstruksikan. Jangan berikan penjelasan teori atau konsep. Langsung hasilkan satu blok kode utuh yang menggabungkan HTML, CSS dalam text style, dan JavaScript dalam text script agar bisa langsung disalin tempel ke dalam satu file bernama index.html. Oke, selesai ya.
Ini adalah prompt-nya. Saya berikan ke teman-teman, kalau mau langsung dipakai, kita bisa coba. Buka Canva-nya. Oh, misalkan ya, kita buka Canva. Buka Canva, masuk ke akunnya teman-teman. Kan pertama kali seperti ini. Lalu pilih yang di bagian kiri, Canva AI. Ini ya, bagian kiri, Canva AI. Nanti di sini, what will we design today? Bisa diulang tadi, Kita, Bu. Jawabannya, Ibu. Pak Hartanto mengikuti? Oke, jadi di bagian kiri di sini ada tertulis Canva AI, Canva AI. Bisa dipilih yang itu. Kalau pas udah masuk Canva, kita Oke. balikin ke Canva AI. Udah tampilan Canva AI itu biasanya di alamatnya menjadi www.canva.com/AI. Nah, alamatnya udah kayak gitu berarti udah benar. Kemudian kita pilih yang kode. Jadi AI ini pada Canva, dia bisa buatkan kita desain, image, dokumen, kode, atau video klip. Jadi ada banyak. Jadi dari sebuah desain, yang kemarin kan kita manual ya, ataupun kita mau ngambil template yang udah ada. Tapi pada dasarnya itu dari kita. Tapi yang ini kita meminta IE yang buatkan. Bisa desain, image, dokumen, kode, atau video klip. Nah, hari ini kita minta kode. Jadi pencet yang kode sampai dia warnanya biru. Pencet yang kode. Sudah. Kan buka di aplikasi. Mm-mm. Nggak mau ngetik tanpa AI itu enggak di mana Bu ya? Oh, saya belum coba ini kalau pakai HP seperti apa. Ini pakai HP atau pakai laptop, Wifa? Oh, laptop. Cuman kan itu bilang di aplikasi, langsung ke aplikasi atau di webnya? Oh, di web saja. Oh Di web ini ya, saja, yang Wifa. tanpa ya, oh ya sudah ada. Betul. Bisa pakai kalau di website bisa pakai Edge ya, Internet Explorer HG atau Mozilla atau Google Chrome. Itu bisa semua. Nanti tinggal tulis www.canva.com. Jangan lupa masuk ke akunnya, terus sudah itu masuk ke fitur Canva AI, terus sudah itu pilih yang kode ya, code. Pilih satu kali. Kalau udah terblok, oke udah benar. Terus kita ambil prompt kita. Ctrl Alt, Ctrl C. Ya Bu ya. Boleh diulang Eva? Tinggal di copy ya promnya. Betul, tinggal di copy. Kalau mau ubah namanya dulu, Iva sama Pak Hartanto yang ngikutin, yang di sini di metadata, ubah namanya dulu. Ubah namanya Iva, ubah namanya Pak Hartanto. Lalu Ctrl V. Ctrl V di Canva AI-nya. Tidak perlu diganti sih. Jadi kodenya udah aman, tinggal itu tadi ya, nama. Oke, kalau kita sudah pastikan pastenya, bisa langsung enter atau pilih tombol submit. Ada submit, tanda panah paling bawah. Nah, dia akan bekerja. Dia akan bekerja agak lama, 3 menit, 5 menit, tergantung permintaan kita. Tergantung kode yang dia bikin. Setelah itu dia akan bikin kodenya. Udah ada tertulis generating your code. Mungkin kalau teman-teman mata kuliah website sama siapa ya? Sama Pak Ramus mungkin ya. Teman-teman akan belajar kode HTML-nya. Tapi karena kita belajar desain dan usability, jadi
Kita mau belajar mendesainnya. Kita nggak mengcoding sendiri, tapi belajar bagaimana aplikasi itu bisa kita gunakan. Nah, ini udah tampil. Gimana, Pak Hartanto? Udah tampil nggak di sebelah kanan? Oke, sudah tampil Ibu. Ya, udah tampil. Barakallahu fikum. Ipa gimana? Belum. Itu? Oh, belum. Oke, bisa ditunggu. Jadi udah ada nih tampilannya di sebelah kanan. Tadi Dia kan susah di copy paste Bu ya. Mm-mm. Saya kan sudah copy Bu. Mana dapat kenapa nih ya belum muncul? Tapi Iva pencetnya kode. Iya kode. Oke, Terus kode. habis itu copy paste. Terus habis itu submit. Udah submit. Iya sudah. Atau enter. Oke, berarti tunggu. Ada biasa tertulis tadi generating your code. Dia kayaknya lagi mikir. AI-nya masih menyusun. Tapi itu di copy dari teks paling atas ya Bu atau gimana? Iya, dari teks paling atas. Makanya tadi kita kontrol A biar dari atas ke bawah, terus kita kontrol V buat paste keseluruhan. Nah, dia akan membuat versi 1. Jadi ada di sini namanya version 1, version 1 ya. Kenapa? Karena bisa jadi dia salah. Misalkan kita nggak suka nih, tapi ini benar semua ya. Judulnya Catch the Apple, ada instruksi gerakan keranjang dengan mouse atau cursor. Tangkap apel, skor 10, hindari bom karena skor kurang 10. Target menang 150 poin dalam 30 detik. Oke, mulai permainan. Ini juga udah Pak Hartanto ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya benar Pak Hartanto. Ibu, saya di sini dia cuma bilang game Catch the Apple sudah siap, cuma tidak ada tampilannya. Bagaimana bisa? Terus coba klik mulai permainan dan gerakan mouse, tapi tidak ada saya lihat di mana Ibu. Oh, karena Kenapa saya ya? coba Iva share screen. Coba share screen, Bu Iva. Pak Hartanto ini udah benar ya. Tadi keluput ganti namanya Pak Hartanto, tapi Masya Allah langkah-langkah yang Pak Hartanto lakukan udah benar. Coba Iva, saya stop share dulu. Bu Iva bisa share screen, biar saya lihat. Gimana? Ya, udah mulai. Share screen-nya. Tahu dia muncul di mana? Ya, ya, betul ya. Dia nggak ada tampilan samping. Kalau itu kan ada tampilannya di samping. Ya, betul. Apa saya ada Kalau yang ke bawah juga ini tidak ada ya, Iva ya? ke bawah yang mana, Bu? Tidak ada. Tidak ada ya? Ke atas juga? Dari atas ini. Bertindak sebagai senior. Coba ulang saja Iva. Ulang dari AI Canva-nya. Mungkin ngebug dia. Tinggalkan saja ini, kita pencet lagi AI Canva-nya. Atau kemungkinan jaringan ya, bisa jadi. Nah, dari sini ya, Iva, Pak Hartanto, dan teman-teman yang lainnya, kita bisa tes permainannya. Mulai permainan. Pencet mulai permainan. Oh, ada keranjang. Oke, ada buah. Kita lihat. Buahnya 1. Oke, 10. Kita cari bom. Oke. Oh,
Kita lihat ya, gimana kalau dia minus? Oke, ada kelihatan merah ya. Nih, kelihatan ya. Oke, berarti instruksinya benar. Tambah Oh, lagi. mantap nih gamenya nih, Bu. Mantap gamenya nih, Bu. Oh, seru nih. Tante cepat, Pak. 50. Sinda dapat mini. Oke, habis waktunya ya. Ya, kamu kalah. Oke, benar ya. Tadi saya 90, total skor 90. Terus ada tulisannya kamu kalah. Coba main lagi satu kali. Kita cari Oh, menang. saya menang 270. Selamat kamu menang. Wah, Barakallahu fikum. Ya kita cari dulu. Apakah kalau menang akan menang ya? Bentar, banyak bom ya. Ayo kita menang. Oke, 8 detik lagi, 7 detik. Oke, saya udah menang ini. Tinggal tunggu waktu habis. Nah, oke. Selamat kamu menang. Total skor 190. Main lagi. Nah, ini baru tampilan preview ya. Gimana Pak Hartanto? Apakah sudah sesuai instruksinya? Kalau kalah, kalau minus dia ada kilatan merah. Sama kalau menang tadi sudah ya. Hebat banget dapat 270 Hartanto. Saya aja 190. Maka dicek baik-baik fitur yang sudah kita minta tadi ya. Adapun perbedaan warna ya, beda yang dibuatkan di AI-nya Pak Hartanto sedikit berbeda dari saya dan itu tidak masalah. Misalkan Pak Hartanto warnanya merah ya, anunya eh, tombolnya. Ya, oh ini warnanya hijau lagi, saya biru, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita mau ubah, misalkan ada sesuatu yang kita tidak sukai, maka kita bisa ketik di sini, ask me anything, yang sebelah kiri, dan kita bisa minta. Misalkan, tolong ubah warna, tolong ubah warnanya lebih kontras dan cerah. Misalkan. Atau misalkan, kita mau ubah keranjangnya. Tolong ubah warna keranjangnya jadi ungu. Misalkan. Dan warna keranjang menjadi ungu. Misalkan. Atau mungkin ada yang lebih spesifik teknikal. Misalkan tadi poinnya tidak bertambah. Cek kembali kenapa ketika saya sudah tangkap apel poinnya tidak bertambah. Itu bisa. Tapi kan di sini enggak ya. Berarti kodenya udah benar. Kecuali kita punya game yang lebih rumit, maka bisa jadi terjadi kesalahan kode. Tapi ini kan enggak ya, sangat sederhana, sehingga enggak ada, kita tidak harus meminta AI-nya membuat kembali. Cuman ini aja, warna misalkan. Perhatikan cara mengubahnya, di sini dia version 1 ya, version 1. Kalau udah saya minta instruksi baru, maka dia akan jadi game yang baru. Dia akan buatkan kita version 2 atau versi 2. Jadi kalau ada yang tidak teman-teman sukai, itu sangat boleh ya. Oh, Pak Arif, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ternyata Pak Arif juga mengikuti dan bisa dari HP. Ini masukan yang sangat baik, karena saya tidak tahu, ternyata bisa. Terima kasih ya Pak Arif, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ternyata bisa. Alhamdulillah. Silahkan dicek juga ya Pak Arif, apakah bisa sesuai dengan instruksi yang kita mau. Yang tadi instruksi menang, instruksi kalah, sama instruksi kalau minus. Gitu. Dan apakah waktunya juga udah berjalan dengan baik? Dari Bu Iva sudah muncul Bu gamenya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Asik. Ya, nah sekarang waktunya untuk menjadikan game ini keluar dari Canva. Kita menginginkan game kita udah jadi versi HTML-nya. Caranya gimana? Perhatikan. Di sini ada use in design.
use in a design, pilih itu yang sebelah kanan atas, kemudian pilih website, add as an element to website. Use in a design, terus pilih website. Nah, jadi ceritanya dari Canva AI tadi, dia masukkan data itu ke dalam Canva desain kita. Kita bisa preview dulu. Di sebelah kanan atas ada preview. Preview itu gunanya buat kita lihat tampilannya pada website. Kalau udah oke, kita bisa ke mobile. Jadi ada desktop, kemudian ada mobile di sudut kanan atas. Kalau pada saat mobile, kita bisa lihat tinggal pencet yang kotak compact ya, gambar HP, berarti kita melihat tampilan mobile. Kalau kita pencet yang gambar komputer, gambar monitor, maka penampakan dari layar komputer atau laptop. Kalau sudah oke previewnya, kita close, kemudian kita publish website. Di sini kita pencet kanan atas, publish website. Kemudian di sini ada site address. Nah, mau apa nih? Misalkan game Apple. Design. Design. Panjang banget. Tunggu ya. Game Apple UCM. Itu aja dulu ya. Karena saya mau share. Nah, jadi tulis site address-nya yang URL. Di situ udah ada .my.canva.site, itu adalah alamat yang nggak bisa diubah. Yang bisa kita letakkan adalah di depannya. Jadi saya tulis game apple ucm.my.canva.site. Oke. Kemudian kita publish. Kita publish. Tunggu siap, preparing. Oh, sudah jadi. Kita bisa view your website. Ya saya ini nggak bisa Bu, desain Anda tak dapat dipublikasikan. Terjadi kesalahan saat mempublikasikan di website Anda. Muat ulang halaman untuk mencoba lagi. Oh, coba muat ulang. Biasanya kesalahan jaringan. Oke. Jadi perhatikan HTTPS saya, www saya udah berubah nih. Udah bukan Canva AI yang tadi, tapi sudah berdasarkan game dari website saya. Saya akan coba share di kolom komentar. Teman-teman bisa sekalian juga buka ya. Dan saya juga akan coba share di WA. Bentar. Udah bisa Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah bisa, sudah jalan websitenya, dikirim ke grup ya. Nanti saya rekap. Ini lanjut sesuaikan domain Anda ya, Bu. Oh iya betul, sesuaikan domain itu berarti kita ketik. Kita ketik mau tulis domain apa. Nah, ini yang websitenya juga udah sesuai, bisa dimainkan. Oh, saya tadi suruh ubah warna ungu ya. Jadi warna ungu. Oke. Dan saya minta ubah warnanya lebih cerah, lebih kontras, jadinya birunya lebih terang, lebih powerful. Oh. Oke. Aduh. Sebenarnya saya
kagok main game ya. Saya tidak terlalu bisa main game. Pas waktunya. Oke, selamat kamu menang. Oke, seru. Jadi kalau teman-teman mau buat lagi dengan yang lebih wah, pikirkan dulu gamenya game apa, storyboardnya itu. Seperti di awal penjelasan saya tentang promnya tadi ya, pikirkan dulu alur gamenya seperti apa, lalu kemudian kita buatkan kode atau promnya. Nanti setelah itu baru kita masuk ke Canva AI-nya. Dari Pak Yusron, domainnya boleh bebas? Boleh, benar. Boleh bebas, boleh namanya Pak Yusron itu boleh. Itu kayak jadi kode unik ya, alamat gamenya Pak Yusron. Jadi boleh apa saja. Kecuali sudah ada yang pakai, biasanya tidak bisa terpublish. Nah, jadi teman-teman juga bisa memainkan game yang dibuat oleh rekan-rekan yang lain. Bahkan rekan-rekan... Ini untuk domain ini bayar ya? Oh tidak, gratis. Nggak bisa nih Bu, premium. Oh, apa dia bilang di situ? Ibu, Beda. kenapa situs ini? Gunakan domain pribadi, kemudian pilihan kedua beli domain baru. Yang apakah bukan mycanva.site mungkin ya? Karena punya saya ini bukan premium. Saya sengaja pakai yang free juga. Atau coba ulang dari... Oh iya betul, Pak Hartanto, perhatikan layar. Tidak perlu customize your domain yang warna ungu ini. Tinggal nanti pilih yang view your website saja yang di atasnya. Mungkin maksudnya kalau customize your domain ini dihilangkan ya, yang mycanva.site-nya itu. Kembali saja Pak Hartanto, kembali ke desain Canva-nya, kembali publish, kemudian tidak usah customize. Pilih yang di atasnya, yang view Ini your ya, lihat website. situs website Anda ya? Ya, itu. Betul. Oke, sudah Ibu. Wah, Mulai mantap. menceritakan. Nanti bisa dikirimkan ke HP keluarga, jadi anak-anaknya, keponakannya bisa main. Tapi nanti ubah dulu ya, pakai nama teman-teman sendiri, ubah dulu. Jadi, oh Oke, yang siap Bu. buatin ini ayah, yang buatin ini Kayak bapak. tampilan Ya, Puspa? salinan. Kan Mm-mm. saya sudah yang ininya, kenapa ini ya, panjang sekali di nama situsnya. Oh, Nggak karena tadi mungkin Iva tidak tulis yang pada saat ada di situ tertulis website URL. Biasanya kita tulis dulu di situ sebelum kita pilih publish your website. Mm-mm. Kayaknya masih bisa diubah deh. Coba pilih yang ini, tanda panah di publish change. Masuk dulu ke desain Canva-nya, Bu Iva. Pilih yang tanda panah ini yang sebelah kanan, atas publish change-nya. Nanti di sini ada site address URL. Di situ ada tanda edit pensil, bisa dipilih dan bisa diubah URL di bagian depan. yang bagian belakang ya Bu. Jangan namanya URL-nya di belakang. Bukan mycanva.site? Ada My Canva website, tapi ada space-nya lagi di belakang salinan game gets ada lagi banyak lagi di belakang.
Mungkin karena Bu Iva bukan personal tapi masuk ke dalam grup premium ya. Kan Ibu, bukan Iya, premium, bukan premium. EduPro atau akun lain begitu. Enggak, akun pribadi, akun Canva pribadi. Coba pilih yang edit yang ini. Apa bisa diedit yang panjang itu? Alhamdulillah sudah banyak yang berhasil ya. Pak Yusron aman, Pak Arif aman, rekan-rekan yang lain bagaimana? Pak Yusuf, Pak Nur, Aman Bu, sudah dicoba tapi lewat HP Bu. wah mantap. Pak Yusron aman? Belum aman, belum. Oh belum aman. Baru gamenya yang bisa main ini, cuma merubah HTML apa URL-nya ini belum bisa. Oh belum bisa. Kita pelan-pelan. Nanti dari sini, kalau udah ada gamenya, kita use in a design. Pilih yang itu dulu. Jangan langsung publish. Tapi use in a design. Nanti kita akan diarahkan ke desain Canva kita. Dari sini kita pilih publish. Kita pilih yang website. Nanti di situ ada site address, URL. Kita ketik di situ. Yang singkat saja, biar alamatnya nggak kepanjangan. Sudah itu baru publish. Nanti kalau udah publish, jangan pilih yang customize, tapi pilih yang view my website atau lihat situs saya. Itu kan ada saya kirim di pesan itu gambarnya. Itu yang muncul di ini My Canva. Setelahnya itu muncul salinan dari Cats Apple. Ya. Itu yang situs URL yang muncul. Oh, itu bisa dihapus, Iva. Oh, saya coba hapus tadi Bu, cuman dia tanda merah. Yang salinan itu saya hapus, cuma tidak bisa. Hmm, Dia masuk di mana itu ya? Karena dia ada slice-nya. Apa mungkin sudah pernah ada website Ifah Rashidah ya sebelumnya? Belum pernah Bu, ini saya coba itu dulu. Hmm, Kalau nggak bisa ya tidak apa-apa, berarti dia panjang ya. Atau kalau mau bisa coba diubah lagi, kita publish lagi, dan sesuaikan langkah-langkahnya. Kalau Pak Yusron tadi, tidak amannya di mana Pak Yusron? Bagian mana dari URL-nya? Di ini nyari itunya apa namanya publish change itu. Oh, di publish-nya. Hmm, Kalau pas masuk ke Canva AI-nya, apa udah pencet use in a design-nya? Belum. Oh, pencet dulu itu. Masuk ke Canva AI, pencet bagian atas kanan, Udah. terus udah, oke. Dari situ baru pencet
Kalau kita pilih use in the design, pencet yang website. Website. Ya, betul. Oke. Oke. Terus di situ udah muncul tombol publish. Publish sih dekat share ya. Betul, betul. Terus Nanti ada site address, ubah dulu namanya. Yang pendek saja. berarti diklik dulu. Ya, diklik dulu baru diketik. Ditulis. Betul. Sudah diketik ini. Terus publish. Betul, publish. Oh, oke. Congrats. Your first Ya, download. betul. Pencet lihat atau view my website. Itu mana? Oh, view my site. Di Ya, website. ya, itu betul. View my site. Ibu, saya tadi kan ulang nih Bu, dari awal lagi untuk ganti nama penyusunnya. Langkah selanjutnya saya lupa setelah copy paste gimana tadi ya? Masya Allah, tunggu. Berarti kita dari prompt, udah di prompt, kita masuk ke Canva AI, udah pencet kode, Pak Hartanto? Dimasuk ke Canva AI-nya, pencet yang kode. Di Canva AI dulu, sebelah kiri, Canva AI, terus pencet nanti yang kode di bagian bawahnya, baru dipaste. Setelah dipaste, kita submit. Yang belum, iya Ibu. Oke. Mantap, Masya Allah. Teman-teman boleh diganti ya namanya menjadi nama teman-teman sendiri, lalu dibagikan ke keluarga. Apalagi yang punya anak, nanti ditemani main sama ibunya di rumah, Masya Allah. Bilang ini Bu. permainan. Ibu. Iya, Pak Yusran. Kalau ini kan sekali edit, ini nggak bisa lagi diedit ulang lagi, gitu? Alamatnya, apanya? Alamat atau tampilan atau apa? Oh, bisa. Kalau di kode yang tadi, ini kan ada versi 1. Kalau pas sekali kita buat, dia buatkan kita game versi 1, version 1. Kalau kita nggak suka, ini kayak tadi saya nggak suka warnanya, saya bilang, ubah warnanya, lebih kontras dan cerah. Dan ubah keranjangnya jadi warna ungu. Lalu dia buatkan saya version 2, versi 2, sesuai dengan editan saya. Jadi bisa. Tapi di Canva AI-nya ya yang diubah. Terus nggak pengaruh di websitenya? Oh, pengaruh, Pak. Tapi bukan yang sudah jadi. Kalau yang udah kita publish, udah nggak bisa. Oh. Nanti tinggal diulang dan publish kembali. Di alamat yang sama? Boleh dicoba. Karena saya belum tahu apakah masih bisa pakai alamat yang sama atau dia udah merah. Maksudnya dia udah mengenali bahwa alamatnya udah dipakai itu. Tapi bisa dicoba. Pertanyaannya Pak Yusron menarik. Oke, Masya Allah Pak Yusron udah aman. Bu Iva juga udah aman. Oke, barakallahu fikum. Mantap. Pak Yusuf belum ada suaranya. Pak Yusuf monitor. Monitor Ibu, nanti di rumah, kalau sudah di rumah baru saya coba Ibu. Oke. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan di grup ya. Atau nanti saya share juga rekaman di YouTube dulu, bisa ditonton ulang. Iya Ibu, bisa dikirim lagi, share di YouTube Bu. Ya, kita bisa. Soalnya saya sudah coba lagi nih, udah blank lagi nih, tak kemana lagi nih. Artan tutup. Siap. Memang bisa kalau copy paste di kode nih Bu, tapi setelah dia jalan
Nggak, kok beda ini kayak pertama ini. Masya Allah. Tapi penasaran ya Pak Hartanto ya, Masya Allah. Iya, Ibu. Barakallahu fikum. Nah, Pak Yusron, keren abis ya, sudah selesai. Run game, oh bagus, Masya Allah. Warnanya juga bagus ya, dia lebih soft, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Insya Allah rekamannya akan kami post dan share, mohon ditunggu. Insya Allah nanti untuk tugasnya, proyeknya kita akan bicarakan pekan depan. Untuk sekarang tugasnya kumpulkan website gamenya. Dan Alhamdulillah rata-rata juga sudah dikumpul, nanti saya rekap. Dan teman-teman lain yang belum bisa mengikuti secara live bisa kumpulkan nanti setelahnya ya. Ditunggu insya Allah. Baik, Alhamdulillah kalau ada pertanyaan, insya Allah sangat boleh ditanyakan ya, biar kita sama-sama lihat lagi kesalahannya di mana. Karena kadang saya belum coba, kayak misalkan pertanyaannya Bu Iva tadi atau Pak Yusron tadi, dan saya juga belum tahu. Jadi kalau kita bisa coba sama-sama, saya juga jadi bisa lebih tahu dari pengalaman trial dan errornya teman-teman. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian perkuliahan kita pada sore hari ini. Semoga membawa ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa diaplikasikan dan menjadi hadiah istimewa untuk anak-anaknya kah, untuk keluarga, ponakan di rumah insya Allah. Baik, teman-teman. Saya cukupkan perkuliahan kita pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya.